Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man irtadah amma ba'd. Salam jumpa dengan saya Dr. Haji Awe Effendi Anwar MAG. Dalam kali ini kita akan lanjutkan membedah keputusan Dirjen nomor 504 tahun 2022 tentang pedoman penyuluh agama Islam non-PNS. Kali ini kita tetap melanjutkan pembahasan di bab 3, ketentuan operasional tugas penyuluh agama Islam non-PNS. Sub dari ini adalah terkait dengan pelaksanaan bimbingan penyuluhan. Terkait dengan ini adalah berkaitan dengan bidang spesialisasi. Saya ulang lagi, berkaitan dengan bidang spesialisasi. Pada kesempatan ini, kalau kita merujuk pada bab 2, bahwa di kecamatan, setiap penyuluh bertugas di wilayah kecamatan. Dalam melaksanakan tugas, penyuluh berkoordinasi dengan penyuluh agama Islam fungsional sebagai koordinatornya yang ada di kecamatan. Sementara KUA, kepala KUA adalah atasan langsung dari penyuluh agama Islam non-PNS. Maka hubungannya dengan ini, saya share dulu ya, dengan materinya berkaitan dengan penjelasan dan distribusi pembagian 12 bidang spesialisasi tugas. Jadi sekali lagi, ini adalah ada di bab 3, keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 504 tahun 2022. Sekali lagi, kalau bertanya kapan Dirjen 504 tahun 2022 ini berlaku, adalah berlaku sejak diundangkan, yaitu tanggal 6 Juni 2022. Berkaitan dengan 12 bidang ini disampaikan bahwa berkaitan dengan 12 bidang ini disampaikan bahwa bagaimana distribusi 12 bidang spesialisasi tugas ini, bahwa pelaksanaan tugas terhadap 12 bidang spesialisasi ini adalah bahwa setiap kecamatan wajib memiliki penyuluh agama Islam non-PNS, sehingga 12 bidang spesialisasi bidang tersebut dibagi habis dari 8 orang penyuluh agama Islam non-PNS yang ada. Sehingga 12 bidang itu didistribusikan semuanya. Sehingga setiap satu orang penyuluh dibebani dengan lebih dari 2 bidang spesialisasi sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dimilikinya. Artinya apa? Setiap penyuluh ini punya kompetensi. Kompetensi itu adalah apa ya? Punya kemampuan di bidang itu. Maka ketika memilih ini adalah berdasarkan kemampuan itu. Maka apa 12 bidang itu? 12 bidang itu satu adalah bidang pemberantasan buta huruf Al-Quran. Bidang pemberantasan buta huruf Al-Quran. Apa tugas bidang ini? Tugas bidang ini adalah bahwa penyuluh bertugas atau berperan secara aktif, secara bertahap, menjadikan kelompok sasaran dapat membaca, menulis huruf Al-Quran. Tentu sekali lagi, tugas saudara sesuai dengan bidang ini adalah satu kecamatan, ya. Sekali lagi, tugas saudara adalah satu kecamatan, bukan satu desa atau satu kampung atau satu TPG. Tapi tugas saudara bagaimana dalam wilayah kecamatan itu adalah dapat terwujud kemampuan untuk membaca dan menulis Al-Quran. Yang kedua adalah bidang keluarga sakinah. Penyuluh bidang ini adalah bertugas atau berperan untuk membentuk keluarga sakinah pada masyarakat. Maka tentu ketika saudara sesuai dengan bidang ini melaksanakan tugas ini,
Berdasarkan apa? Dari tayangan sebelumnya adalah sudah punya peta, saudara. Berdasarkan peta tersebut, saudara akan memetakan satu kecamatan itu, mana di desa itu yang tingkat kesakinahannya ini rawan. Sehingga saudara bisa memetakan mana yang prasakinah, mana yang sakinah 1, sakinah 2, sakinah 3, sakinah 4, sehingga saudara bisa meletakkan skala prioritas dalam hal ini, karena tugas saudara adalah membentuk keluarga sakinah pada masyarakat. Kemudian yang ketiga, bidang pemberdayaan zakat. Penyuluh bidang ini bertugas berperan untuk meningkatkan perolehan dan pengelolaan zakat dari dan untuk masyarakat. Maka dalam bidang ini saudara bisa bersinergi dengan Basnas atau LAS yang ada di situ, atau LAS-LAS yang sudah terbentuk di situ. Sehingga saudara bisa bersinergi dengan stakeholder yang ada di wilayah kecamatan itu. Kemudian bidang pemberdayaan wakaf. Penyuluh bidang ini bertugas atau berperan untuk meningkatkan tertib administrasi, potensi dan pendayagunaan wakaf dari dan untuk masyarakat. Dalam bidang ini, maka saudara penyuluh bidang ini adalah berkewajiban untuk melakukan pemetaan. Tentu saudara sudah punya data-data. Benda wakaf di wilayah kecamatan itu mana yang sudah bersertifikat, mana yang belum. Mana yang sudah ber-AIW dan mana yang belum. Dan disitulah yang kemudian akan menjadi program saudara. Untuk apa? Melakukan legalisasi, tertib administrasi. Kalau seluruhnya sudah tertib administrasi, bagaimana potensinya? Dan bagaimana cara untuk memberdayakan wakaf itu, sehingga masyarakat betul-betul berdaya dengan wakaf itu. Yang kelima adalah bidang pemberdayaan ekonomi. Bidang pemberdayaan ekonomi ini bisa bersinergi dengan bidang ketiga dan bidang keempat. Karena tugas saudara dalam bidang ini adalah melakukan pemberdayaan ekonomi, terutama melakukan upaya-upaya merubah masyarakat mustahik menjadi masyarakat muzaki sesuai dengan potensi ekonomi lokal yang ada di wilayah kecamatan itu. Bidang keenam adalah bidang produk halal. Penyuluh yang bertugas dalam bidang ini adalah bertugas dan berperan menciptakan masyarakat muslim yang sadar akan kehalalan suatu produk. Yang ketujuh, bidang anti korupsi. Penyuluh bidang anti korupsi ini adalah berperan aktif bertugas melakukan pencegahan korupsi dan penyadaran akan bahayanya korupsi. Yang kedelapan, bidang moderasi beragama. Apa yang menjadi tugas bidang moderasi beragama ini? Penyuluh berperan dan bertugas memersuasi masyarakat, memberikan persuasi, memberikan bimbingan penyuluhan yang persuasif akan pentingnya hidup beragama dengan sikap yang moderat, sesuai dengan pesan-pesan agama dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kemudian yang kesembilan, bidang kerukunan umat beragama. Penyuluh bidang ini bertugas atau berperan mendorong masyarakat untuk menciptakan kerukunan intern dan antar umat beragama, serta keharmonisan intern dan antar umat beragama dalam kehidupan beragama. Yang ke-10, bidang pencegahan gerakan dan aliran keagamaan bermasalah. Bidang yang ke-10 ini sebelumnya adalah bidang radikalisme dan aliran sempalan. Kemudian dipersuasi menjadi bidang pencegahan gerakan dan aliran keagamaan bermasalah. Apa yang dilakukan oleh penyuluh bidang ini? Penyuluh bidang ini bertugas berwenang untuk membantu instansi berwenang dalam pencegahan tumbuhnya gerakan dan aliran keagamaan bermasalah di masyarakat, membantu TNI, membantu Polri, membantu Badan Penanggulangan Radikalisme, dan dengan instansi-instansi yang lain yang terkait dengan ini.
Kemudian yang ke-11 adalah bidang pencegahan nafsa dan HIV/AIDS. Penyuluh bidang ini bertugas dan berperan membantu instansi berwenang dalam pencegahan HIV/AIDS serta pencegahan penanggulangan nafsa dan proses rehabilitasi pengguna nafsa dengan pendekatan, pendampingan, dan spiritual. Maka mana instansi yang berkaitan dengan itu? KPA, Komisi Penanggulangan AIDS. Yang berkaitan dengan nafsa adalah BNN, Badan Nasional Narkotika. Badan Narkotika Nasional, BNN. Dan yang dilakukan adalah berperan aktif dalam hal ini, termasuk proses penyadarannya, proses pencegahannya, proses rehabilitasinya, dan tentu di situ adalah dalam pendekatan, pendampingan, dan spiritual. Yang kedua adalah bidang haji dan umroh. Apa yang dilakukan oleh penyuluh bidang haji dan umroh ini adalah bertugas, berperan membimbing masyarakat atau KBIHU, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh, terkait dengan kebijakan regulasi manasik haji dan umroh. Sementara ada 12 bidang ini dan ketersediaan penyuluh ada 8 orang. Bagaimana caranya sekarang supaya 12 bidang itu bisa, sekali lagi, bagaimana caranya supaya 12 bidang itu bisa terakumulasi dan terakomodir dalam pelaksanaan tugas itu? Maka dari Kepdirjen nomor 298 tahun 2017 kan hanya ada 8. Sementara di Kepdirjen 504 2022 ini ada 12 bidang, maka 4 bidang ini bisa disatukan pada 8 bidang sebelumnya. Bagaimana caranya? Ini sebagai alternatif. Sekali lagi, ini sebagai alternatif, belum harga mati. Karena akan dikondisikan dengan kondisi yang ada di masing-masing kecamatan, masing-masing kabupaten atau kota yang ada di Indonesia umumnya, dan yang ada di Jawa Timur khususnya. Apa 8 bidang itu? Yang pertama bidang pemberantasan buta huruf Al-Quran. Yang kedua bidang keluarga sakinah. Yang ketiga bidang kerukunan umat beragama. Yang keempat bidang pemberdayaan zakat. Yang kelima bidang pemberdayaan wakaf. Yang keenam bidang produk halal. Yang ketujuh bidang pencegahan gerakan dan aliran keagamaan bermasalah. Dan yang kedelapan bidang pencegahan nafsa. Masih ada 4 bidang sisanya. Bidang haji dan umroh, bidang anti korupsi, bidang moderasi beragama, dan bidang pemberdayaan ekonomi. 4 bidang ini, yang satu bidang haji dan umroh bisa digandengkan dengan bidang pemberantasan buta huruf Al-Quran. Apa alasannya? Bidang haji dan umroh ini bisa digandengkan dengan bidang pemberantasan buta huruf Al-Quran, karena orang yang mau berangkat haji itu kan butuh ketika pulang haji nanti bisa membacakan doa dari orang-orang yang tabarukan untuk minta didoakan. Atau ketika ada di Mekah Madinah sana bisa berdoa. Tidak tertutup kemungkinan orang yang akan haji dan umroh ini belum bisa baca itu. Maka bidang pemberantasan buta huruf Al-Quran ini bisa memberikan tahsin doa kepada orang yang mau berangkat haji maupun berangkat umroh. Sehingga ini bisa bekerja sama dengan kelompok bimbingan ibadah haji maupun kelompok bimbingan umroh atau travel umroh. Atau punya travel sendiri. Sehingga bisa membimbing di tanah air, di kecamatan tempat tinggal, sekaligus bisa mendampingi ke Mekah dan Madinah. Enak. Artinya apa? Bisa berkah buat keseluruhannya. Yang kedua, bidang anti korupsi bisa disandingkan dengan keluarga sakinah. Kenapa? Karena kesakinahan keluarga ini juga ada hubungannya dengan perilaku mencari sesuatu yang halal. Nah, ini ada hubungannya. Orang bisa korupsi itu juga bisa dari keluarga. Sama-sama 2 orang, tapi kemudian, nah ini bisa disandingkan di keluarga sakinah. Yang ketiga adalah bidang moderasi beragama. Bidang moderasi beragama ini
bisa digandengkan dengan kerukunan umat beragama. Karena apa? Hubungannya adalah bagaimana kita mempersuasi untuk mewujudkan kelompok bimbingan, kelompok sasaran, dan wilayah sasaran kita ini untuk mempunyai cara pandang, sikap, praktek beragama dalam kehidupan bersama yang mampu mengejawantahkan esensi ajaran agama. Agar apa? Bisa mewujudkan, menjaga martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum sehingga semuanya bisa berbuat adil, seimbang, dan tentu taat pada konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa atau kesepakatan hidup berbangsa. Kemudian yang keempat, bidang pemberdayaan ekonomi bisa disandingkan dengan bidang pemberdayaan zakat karena tadi apa? Bidang pemberdayaan ekonomi kan memberdayakan kelompok masyarakat yang mustahik, yang hanya sekedar menerima, bisa menjadi al-yadil ulya, tangan di atas, menjadi muzaki. Maka bagaimana caranya? Karena penyuluh tidak punya uang itu. Caranya bagaimana? Kerjasama dengan lembaga amil zakat atau badan amil zakat. Untuk apa? Mendistribusikan, turut mendistribusikan 1/8 dari zakat yang terkumpul itu kepada fakir dan 1/8 kepada miskin. Berarti ada 2/8 untuk didistribusikan kepada fakir miskin. Untuk apa? Diberdayakan ekonominya. Dan diangkat dari mustahik, yang orang yang hanya sekedar menerima, menjadi muzaki. Begitu pula bidang pemberdayaan wakaf pun bisa disandingkan dengan pemberdayaan ekonomi. Karena benda-benda wakaf itu kan ada sekarang ada paradigma. Wakaf produktif kan? Wakaf produktif itu akan memproduktifkan benda wakaf, misalkan sebidang tanah, diproduktifkan, dihidupkan, atau apa begitu, dihidupkan, sehingga di situ ada saluran-saluran usaha, sehingga laba dari benda wakaf secara wakaf tidak berkurang sedikit pun, tapi wakaf bisa diproduktifkan untuk mengangkat apa? Fakir miskin untuk diberdayakan dalam pemberdayaan ekonomi. Yang kemudian produk halal bisa disandingkan dengan anti korupsi karena jelas kaidahnya al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurum mutasyabihat. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas, antara yang halal dan haram adalah perkara yang syubhat. Sehingga anti korupsi ini bisa disandingkan dengan produk halal. Kemudian pencegahan gerakan aliran keagamaan yang bermasalah bisa dihubungkan dengan moderasi beragama. Orang melakukan gerakan dan aliran keagamaan bermasalah itu kan memaksakan isme radikal. Orang memahami begitu saking pahamnya merasa paling benar sendiri. Sehingga timbul isme egoisme. Apa artinya? Menjadikan gerakan yang bermasalah, aliran yang bermasalah. Maka bisa disandingkan dengan moderasi beragama karena tugas penyuluh bidang moderasi beragama ini tadi apa? Mempersuasi kelompok sasaran, kelompok atau sasaran wilayah untuk apa? Memiliki cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama yang mampu mengejawantahkan esensi ajaran agama, yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, yang memiliki azas adil, berimbang, dan taat konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Dan yang kedelapan, bidang pencegahan nafsa bisa disandingkan dengan moderasi beragama. Karena di antara mereka ada yang kemudian ketika mereka terlibat dengan ini, merasa sebagai kelompok termarginalkan. Maka kita kasih motivasi orang-orang yang sudah positif HIV atau AIDS ini, kita motivasi. Karena inna akramakum indallah atqakum, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Biarlah masa lalu, biarlah berlalu. Mereka kita bangkitkan dengan apa? Dengan prinsip moderasi beragama. Kita bimbing esensi ajaran agama. Karena esensi ajaran agama itu adalah tetap melindungi martabat kemanusiaan dan tetap membangun kemaslahatan umum. Sehingga peran penyuluh adalah mengantarkan orang yang tidak punya motivasi hidup lagi karena merasa sebagai apa ya,
orang yang termarginalkan, kita tengahkan untuk kita motivasi agar mereka memiliki optimisme di dalam menjalani hidup ini sebagai hamba Allah. Orang yang terlibat nafsa pun kita ingatkan. Maka dengan moderasi beragama. Dan itulah yang kemudian cara pembagian spesialisasi bidang dari 12 bidang itu. Nah, maka pada posisi seperti ini, sekali lagi dalam 12 bidang itu ada komitmen. Sekali lagi ada komitmen dari saudara semua. Tanpa ada komitmen, maka saudara yang ditugaskan di sana, cek berarti ya, uang 1 juta tugas seperti ini. Artinya bukan hanya 1 jutanya, tapi ini adalah panggilan jiwa, panggilan hati dari kita, sehingga kita tetap bersemangat menjalankan tugas-tugas penyuluhan ini. Maka dengan itu, mudah-mudahan kita dikasih keikhlasan untuk senantiasa berdakwah, mencerdaskan umat. Karena prinsip berdakwah itu adalah mengajak, bukan mengejek, mengundang, bukan menendang, menyejukkan, bukan memojokkan, santun, dan bermartabat. Mudah-mudahan Allah ridho dan memberkahi setiap ikhtiar dari apa yang kita lakukan. Dan sampai ketemu pada tayangan berikutnya. Sekali lagi ingat, bila saudara merasa bahwa tayangan ini manfaat, silahkan di-like, di-komen, karena komen ini tujuannya adalah untuk memperbaiki tayangan berikutnya. Tentu agar silaturahim kita tetap berlangsung, jangan lupa subscribe, agar jalinan hati, silaturahim kita akan tetap terajut. Karena begitu saudara akan buka, saudara akan kami sapa dengan channel AW Channel. Kiranya ini mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demikian, wa'alaikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.